Berikut adalah 5 adab berbicara yang harus kita aplikasikan ke dalam hidup kita. Yang pertama, berbicara baik atau diam. Dalam hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bi, Woi, bapak lu kok gendutan sih, Bi? padahal lu no, ping-ping be nih gue liat-liat nih. Itu lu. Selibat bersih badan lu. Itu lu. Adab yang kedua, yaitu berkata jujur dan tidak dusta. Dalam hadis juga disebutkan an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilail birr wa innal birra yahdi ilaihil jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilain nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga, dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Ahmad. Bisa nggak lo? Tadi di sana ada. Oh, di situ. Ya, sumpah. Coba cek ya. Ya. Palanya mana Gak ada apa-apa betul dong. Ketiga, menghindari gibah atau namimah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Itu nggak sih, pas kemarin kan gue di itu ya. Ya. Gue liat kan ada kakek-kakek gitu, pakai topi, pakai jas gitu. Itu ngebeli sampah coy. Ih, miskin banget, jijik gue liatnya. Jijik yang itu ya. Jijik banget gue liatnya, muka gue. Yang keempat, mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Nabi SAW bersabda, idza qulta lin-nasi ansitu wa hum yatakallamun faqad alghaita ala nafsik. Jika engkau mengatakan diamlah
kepada orang-orang ketika mereka tengah berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Albani dalam silsilah as-salihah. Kemarin makanannya enak banget gila. Sampai gua mau nambah 3 kali. Monyet. Yang kelima atau yang terakhir, berbicara sopan dan santun. Di dalam hadis disebutkan an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji, dan bukan pula orang yang berkata kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi no 1977. Itu apa kayak gitu? Kesimpulannya, adab dalam berbicara merupakan salah satu bagian penting dari akhlak seorang muslim. Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita memiliki pengaruh besar terhadap diri sendiri maupun orang lain. Berkata yang baik atau memilih diam mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati sebelum berbicara, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Berbicara dengan jujur juga membuat kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan dihormati. Selain itu, menghindari ghibah atau namimah sangat penting agar tidak menimbulkan permusuhan, fitnah maupun perpecahan di antara sesama. Tidak memotong pembicaraan, menunjukkan sikap menghargai dan mendengarkan orang lain dengan baik. Kemudian berbicara dengan sopan santun akan menciptakan suasana yang nyaman, damai, dan penuh rasa hormat. Dengan menerapkan semua adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tetapi juga mendapatkan pahala dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai remaja muslim, kita harus membiasakan diri untuk menjaga lisan dan menggunakan kata-kata baik dimanapun berada, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Baik, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.